Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian dari model discovery learning. Di sini banyak sekali ahli yang menjelaskan tentang model discovery learning. Namun, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa model discovery learning ini adalah suatu proses pembelajaran yang penyampaian materinya itu disajikan secara lengkap, kemudian menuntut siswa untuk terlibat aktif untuk menemukan suatu konsep atau prinsip yang belum ia ketahui. Nah, di sini maksud dari materinya itu disajikan tidak lengkap. Jadi materi pelajaran yang didapatkan oleh siswa itu tidak hanya berasal dari guru saja, namun di sini siswa itu dituntut untuk terlibat aktif. Jadi mulai dari ia menemukan masalah, kemudian ia melakukan penyelidikan, kemudian ia menyimpulkan dari hasil penyelidikan tersebut itu siswa yang terlibat aktif. Jadi ketika siswa itu terlibat aktif, maka pelajaran yang diperoleh atau hasil belajar yang diperoleh itu akan bertahan secara lama dalam ingatan siswa. Selanjutnya, penggunaan model discovery learning ini akan merubah proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu, penggunaan model discovery learning ini akan merubah kondisi belajar yang tadinya pasif menjadi lebih aktif. Nah, maksudnya di sini yang tadinya siswa itu hanya duduk diam saja ketika mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran, kemudian dengan model ini siswa itu akan lebih aktif ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dengan menggunakan model discovery learning ini, maka akan merubah proses pembelajaran itu yang tadinya berpusat kepada guru atau teacher oriented menjadi berpusat kepada siswa atau student oriented. Jadi di sini guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Guru itu hanya membimbing siswa itu untuk menemukan pengetahuan baru atau konsep baru sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian guru itu hanya mendorong ketika menemukan pengetahuan baru saja atau pengalaman baru saja dengan melakukan percobaan, kemudian dengan menemukan berbagai informasi sehingga mereka itu akan mendapat pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan model discovery learning ini maka akan mengubah modus ekspositori. Nah, modus ekspositori ini maksudnya siswa itu yang tadinya hanya menerima informasi dari guru saja, kemudian dengan model ini maka siswa itu yang akan menemukan informasi tersebut atau akan menemukan pengetahuan baru tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi dirinya sendiri. Kemudian dari 3 penjelasan yang sudah disampaikan, jadi dengan mengaplikasikan model discovery learning ini, maka sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana guru itu harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian model discovery learning ini memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya itu diungkapkan oleh beberapa ahli. Nah, salah satu ahli yang mengungkapkan karakteristik model discovery learning ini yaitu Ruspendi tahun 2010. Nah, Ruspendi ini menyatakan bahwa karakteristik utama pembelajaran discovery learning ini yaitu dapat mengeksplorasi, kemudian memecahkan masalah untuk menciptakan suatu konsep, kemudian menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Kegiatan pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan dapat menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada dalam proses pembelajaran. Nah, dari pendapat yang dikemukakan oleh Ruspendi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ciri utama model discovery learning ini yaitu belajar menemukan
pengetahuan baru, yaitu yang pertama itu mengeksplorasi dan memecahkan untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua itu berpusat kepada siswa. Yang ketiga itu untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa mengeksplorasi di sini yaitu siswa itu menemukan pengetahuan baru, di mana pengetahuan baru ini dapat diperoleh oleh siswa itu melalui penyelidikan, kemudian percobaan, atau menemukan berbagai informasi dari berbagai sumber seperti internet, kemudian buku-buku sumber belajar lainnya yang dapat digunakan oleh siswa. Kemudian dengan mereka menemukan pengetahuan baru ini, mereka itu dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Rahma Abidah. Baiklah, saya Rahma Abidah. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan penerapan model discovery learning. Pada model pembelajaran ini digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan peserta didik untuk membudayakan berpikir tingkat tinggi, berpikir ilmiah, mandiri, dan tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif dalam menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Sehingga diharapkan pembelajaran ini menjadi lebih berpusat pada peserta didik, bukan kepada pendidik. Pada kurikulum 2013 menuntut materi pembelajaran sampai ke metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, serta memperkirakan. Pada pembelajaran discovery learning ini juga dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus terampil dalam memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas. Kemudian, pendidik juga harus terampil dalam menumbuhkan motivasi peserta didik, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup, serta adanya kebebasan peserta didik dalam berpendapat. Menurut Hosnan, model discovery learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada model discovery learning ini terdapat beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya sendiri. Yang kelima, membuat peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. Kemudian, menurut Hosnan juga, model discovery learning ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, menyita waktu karena guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional ada yang masih terbatas. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Yang keempat, model ini tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah atau sintaks dari model discovery learning. Nah, sintaks dari model discovery learning ini ada 6 sintaks. Nah, pertama pada saat persiapan model discovery learning yaitu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa, memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, dan mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa misalkan ilustrasi, tugas, dan sebagainya yang untuk dipelajari oleh siswa. Langkah yang atau sintaks dari model discovery learning ini, yang pertama sintaksnya itu ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pada tahap ini siswa itu dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan atau masalah. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki diri sendiri. Nah,
seorang guru ini dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan atau juga dapat berupa bacaan, gambar, situasi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Nanti selanjutnya guru itu dapat mengarahkannya pada persiapan pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahap problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik itu diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Guru ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan untuk nantinya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya ada sintaks yang ketiga, yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, dan melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan suatu hipotesis atau benar tidaknya hipotesis tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik ini nanti diberi pengalaman mencari dan mengumpulkan informasi yang sedang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, kejujuran, dan membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya ada sintaks yang keempat, yaitu data processing, yaitu pengolahan data. Pengolahan data itu merupakan kegiatan pengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Nah, tahapan ini juga berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi, sehingga nanti akan mendapatkan pengetahuan yang baru dari alternatif jawaban yang perlu pembuktian secara logis. Nah, selanjutnya pada tahap ini juga si peserta didik itu mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan kepada kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya verification, yaitu ada pembuktian. Nah, di pembuktian ini peserta didik memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan alternatif pemecahan masalah. Tahapan ini juga mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan dan berbagai sumber. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada generalization, yaitu menarik kesimpulan. Pada tahapan ini proses menarik kesimpulan ini dijadikan suatu prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Jadi kesimpulan itu dia harus berlandasan dari pembuktian data hasil verifikasi dan pengolahan data tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognitif peserta didik. Selanjutnya, dalam sintaks model discovery learning ini, setelah yang saya jelaskan tadi ada 6 sintaks, maka dapat dihubungkan dengan pengalaman belajar dan kompetensi dalam penerapan model discovery ini. Nah, setelah dihubungkan, kita dapat memperolehnya yaitu dengan pertama, yaitu adanya kompetensi abad 21, yaitu subskill 4C, yaitu kreatif, kolaboratif, communication, critical thinking, dan IQ-nya yaitu takwa. Nah, takwa ini Rituan meliputi impact, yaitu iman dan takwa, yaitu IQ dan EQ. Nah, dan SQ. Nah, ini untuk dapat dihubungkan dalam model discovery learning. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Nah, sesuai kurikulum 2013, maka terintegrasikan 5M itu mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusi, dan mengkomunikasikan. Nah, kedua aspek ini dapat dihubungkan dengan sintaks model pembelajaran discovery learning. Misalkan pada tahap stimulation, yaitu
pengalaman belajarnya, yaitu peserta didik mampu mengamati stimulus yang diberikan pendidik, menghubungkan, mengasosiasikan dengan pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan kompetensi abad 21-nya itu dalam bidang yaitu dapat berpikir kreatif, mengembangkan kreativitas dan IQ. Sedangkan pada tahap pendekatan saintifiknya, dia dapat mengamati, mengasosiasi keterkaitan pengalaman belajar yang dimiliki. Nah, nanti juga akan menimbulkan IQ. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti hubungan yang selanjutnya dari keenam sintak itu dapat dilihat pada tabel yang ada di makalah kami. Sekian atas presentasi mengenai sintaks model discovery learning atau pembelajaran model discovery learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.